Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Randi Padilla Gustaman, MPD, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elis Nuria dengan nomor pokok mahasiswa 212153075 sebagai moderator yang akan memimpin acara presentasi kita hari ini. Dan teman-teman kelompok saya, yaitu Mulyanida Salsabila dengan NPM 212153075 dan Nurul Anisya dengan NPM 212153024. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kelompok kita dapat menyampaikan presentasi dari makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Adapun susunan acara pada presentasi kita kali ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Saudara Nurul Anisya. Kepada Nurul Anisya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama dan kedua. Untuk materi yang pertama, itu tidak bisa lepas dari sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar adalah suatu kesatuan yang fundamental, serta memiliki hubungan yang asasi. Perumusan pembukaan Undang-Undang 1945 itu dimulai saat Jepang masih menguasai negara. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai hal. Yang pertama, bala tentara Jepang memiliki tekanan terus-menerus dari pihak sekutu. Hal ini yang membuat tentara Jepang menderita kekalahan dan menjadi kabar gembira bagi pemimpin bangsa Indonesia yang sudah haus akan kemerdekaan. Latar belakang yang kedua, adanya tuntunan dan desakan dari pemimpin bangsa Indonesia agar segera memerdekakan negara Indonesia. Karena posisi tentara Jepang yang semakin mendesak, akhirnya mereka mengeluarkan janji kemerdekaan yang rencananya akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian, Jepang merealisasikan janji yang telah dibuatnya pada tanggal 29 April 1945 dengan membentuk BPUPKI atau suatu badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini berisi pemuka-pemuka bangsa Indonesia yang berjumlah 60 orang. Dalam sidang ini membahas tentang persiapan rancangan dasar Indonesia Merdeka. Tokoh-tokoh yang hadir pada sidang BPUPKI seperti ini Profesor Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Muhammad Hatta, dan mereka mengajukan konsep-konsep dasar negara. Latar belakang yang keempat, diadakan lagi sidang BPUPKI yang kedua untuk mempersiapkan rancangan hukum dasar sekitar tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 17 sampai 18 Agustusnya terjadi detik-detik pengesahan Undang-Undang 1945 dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang dimulai dari dibacakannya teks proklamasi, kemudian disusul oleh sidang pleno PPKI. Yang urutan acaranya membahas naskah rancangan hukum dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya. Kemudian, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, barulah disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikannya Pancasila sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Lanjut ke materi kedua. Materi kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukan adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan,
rakyat, serta adil, yang merupakan penguat dasar negara. Dengan dijadikannya sebagai dasar negara, maka seluruh kegiatan dalam kenegaraan harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang penetapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar penyelenggara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila juga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, jalan hukumnya tidak dapat diubah. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara juga meliputi pengamalan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, serta melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam. Terima kasih kepada Saudari Nurlanisa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya ada materi ketiga dan keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Mulyanida Salsabila. Kepada Mulyanida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, apa itu ketatanegaraan? Ketatanegaraan merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, tugas negara, dan pemerintahannya. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun 4 peranan Pancasila sebagai ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar. Maksudnya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala hukum yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah dijajah dari negara asing, dan juga Pancasila sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial, serta sebagai pegangan hidup untuk menjadi warga negara yang baik. Yang terakhir, Pancasila dijadikan sebagai tumpuan sebelum mengambil keputusan dalam menjalankan urusan-urusan ketatanegaraan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, mengenai bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar bagi negara, karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai fundamental norm. Seluruh yang termuat dalam pembukaan merupakan dasar negara, termasuk Pancasila. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah dengan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Nah, berdasarkan bunyi di atas, dipahami bahwa Pancasila sebagai filsafat negara dan setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mulyanida yang telah menyampaikan materi. Kemudian ada materi terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila itu terdapat menjadi 3 pembagian, yaitu implementasi dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial budaya.
Untuk implementasi dalam bidang politik ini meliputi suprastruktural politik, yang berarti semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan juga ada infrastruktur politik, yaitu lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Alam infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian, implementasi dalam bidang ekonomi. Terdapat 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan juga moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan anggota koperasi menggunakan aukoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan juga dan juga dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir adalah implementasi dalam bidang sosial budaya. Strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5. Nah, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara lain dengan sistem kenegaraannya dan pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan negara itu diwarnai dengan jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, pada presentasi kali ini, kelompok 3 telah menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin kita akan dilanjutkan dengan diskusi kita nanti, dan sekian mungkin presentasi yang dapat kelompok 3 kami sampaikan. Dan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi terakhir, penutupan. Acara yang terakhir adalah penutupan. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.